Makanya saya selama di sini kemarin dari jam 8 sampai jam 12 saya menderita sekali. Sama Pak Aceh. Jadi ya itu sajalah pengalaman saya. Kalau tunanetra itu setiap individu beda. Ada orang yang punya mobilitas tinggi, OTW. ada yang mobilitas rendah. Nah, saya itu termasuk, kalau menurut saya itu yang mobilitas rendah. Saya tidak mau berlebihan kalau tidak perlu amat gitu. Jadi pengalaman yang seperti ini, kalau saya dari rumah datang ke sini, hal yang sangat jarang, terjadi kan. Tapi saya dalam hati itu, pergi saja lah gitu. Kalau saya nggak pergi ke tengah hutan gitu, insya Allah bisa juga banyaklah apa sih namanya orang-orang baik gitu kan. Kita juga insya Allah banyak orang-orang baik bisa ada juga karena saya pergi kan di pos sampah kan gitu sampai kita Gojek. ya di Uber Orang bayar. saya sampaikan gitu saya bayarkan lebih gitu kan sebagai ucapan terima kasih kan. Nah, si bapak dia menolak gitu kan, cuma prosesnya lebih banyak bayar lebihnya banyak gitu kan. Nah, kalau saya nggak apa-apa ambil aja kan gitu. Itu saya disampaikan ke pos apa tempat baru nih kan gitu ya. Cuman ya saya nggak bilang Pak kalau antarkan enggak sih belum. Cuma dia langsung nanyain gitu kan, yang ikut pelatihan di sini ya, oke yuk saya antar tanpa saya minta kan gitu. Karena tadi saya yakin saya akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Saya antar ke sini ke atas. Pak ini temannya kayaknya belum ada yang datang kan gitu ya. Tunggu apa di sini ya. Duduklah saya disuruh. Nah, tiba-tiba ada yang nanya dua orang. Yang pertama nyapa gitu. Apa lewat kan. Yang kedua nanya, Pak sudah sarapan? Saya nggak tahu itu siapa orangnya. Iya, kenapa soalnya kan? Pak sudah sarapan. Nanya lagi dia, atau siapa tuh? Akhirnya dia baru ngeh gitu kan, baru bahwa saya pernah katakan gitu. Akhirnya dia mendekat. Itu ya, sudah sarapan? Oh kalau saya sudah Pak. Oh ya udah makasih. Setelah beliau kan. Nah mungkin itu adalah pengalaman mungkin ada bapak-bapak yang belum tahu bagaimana cara komunikasi dengan pemerintah kan. Apa dari jarak jauh kan saya juga bingung. Oh iya. Dia nggak respon gitu. Oh dia kan enggak ini di. Orang lain saya yang nyamuk kan malu juga kan. Nah sekarang dibuatkan sudah tahu bagaimana cara mau ngobrol dengan tunanetra kan. Nah seperti itu Pak. Terus yang ingin saya sampaikan itu kita sebagai manusia itu pasti punya hati-hati yang baik ya. Tapi yang jadi kendala kadang-kadang niat baik itu tidak terrealisasikan karena keraguan. Seperti yang kemarin ada dari teman kita yang nanyain kan, saya mau nolong tunanetra. Tapi saya ragu apakah tunanetra itu bakal menerima pertolongan saya atau enggak. Ada kan pertanyaan kayak gitu ya kan kemarin. Iya. Nah sebagai manusia itu apa? Sebagai manusia yang punya keterbatasan, punya masalah, siapapun itu, baik yang disabilitas ataupun tidak, ketika ada tawaran pertolongan, itu kan laksana malaikat penolong kan, ya kan? Kita lagi punya masalah, lagi kebingungan, tiba-tiba ada orang yang menawarkan pertolongan, senang nggak? Bahagia banget kan? Yang seperti itu Pak yang kami rasakan kita sedang bingung, tiba-tiba ada yang nawarin. Nah itu kan pilihan kita semua kan mau menolong atau tidak kan. Kalau kita mau menolong, mau mengulurkan tangan,
kalau kita hanya mau menolong dalam hati saja tanpa realisasi, apa yang kita dapat kan nggak ada ya, nggak ada pahala, hanya sekedar niat gitu. Kita mau niat nolong orang, misal ada orang yang mau menyeberang nih, dari kejauhan kita lihat mau bantu kan, tapi nggak jadi niat, mungkin pahala baik itu kan nggak jadi. Jadi pesannya jangan sungkan-sungkan untuk menolong orang yang membutuhkan. Kalau bagi kami ini Pak, tidak selamanya senang kok kalau dibantu orang ya, tidak selamanya senang. Kadang-kadang dalam hati kami juga ingin membantu orang kan gitu ya. Karena dibantu dengan membantu itu pasti rasanya beda. Kalau dibantu kadang-kadang harusnya dibantu ya sedih kan gitu, ada sedihnya, ada harunya. Tapi dengan membantu orang, insya Allah hati kita akan bahagia. Mungkin itu Pak pengalaman. Ya. Iya, kalau saya sih pas tidak di sini, ini saya mungkin akan ngomong ya. Jadi tempat barunya bukan di sini aja gitu. Pokoknya kalau untuk tempat yang baru, saya ngerasanya gimana gitu kan. Kalau saya pribadi sebenarnya saat ini gitu ya, soalnya saya waktu ketika saya kecil sampai remaja itu, bahkan dulu waktu kecil saya masih bersama sama orang-orang yang non disabilitas belum masuk sekolah, saya itu pede gitu dengan totalnya saya gini, saya nggak pakai tongkat kemana-mana aja jalan gitu kan, saya naik pohon, saya kemana aja gitu kan, ke rumah, pokoknya saya kan di jalan raya dan gitu, saya lari-lari, saya itu pede gitu. Nah, ketika saya masuk ke dunia ternyata itu justru pede saya udah kurang gitu. Pas saya keluar lagi, itu jadi malu saya jadinya gitu, aduh saya harus pakai tongkat sekarang gitu kan ya. Tapi ya gimana lagi gitu, ya udah harusnya gitu kan, karena kalau tempat-tempat yang baru kan kita nggak tahu ada lubang atau gimana gitu. Tapi pada dasarnya sih kita memang kalau untuk dibantu ya bisa dibantu, karena prosesnya itu kita harus sampai di tempat itu kan akan berbeda gitu ketika kita jalan sendiri. Kalau apalagi tempat yang baru, ketika kita sama orang lain itu pasti akan mempersingkat waktu gitu kan, kita lebih cepat nyampe gitu. Emang jujur aja kalau buat saya sih, saya termasuk yang mobilitas rendah sekarang kayak pasar gitu. Jadi saya kalau pergi kemana-mana gitu naik Grab juga, saya kalau bisa udah sama yang kenal, kalau yang sama belum saya agak was-was gitu. Karena kadang-kadang kan kalau titiknya belum nyampe saya juga nggak bisa ngejelasin gitu. Karena emang itu kembali lagi ke diri saya sekarang ini, saya tuh cenderungnya minder kalau jalan gitu kan. Apalagi kalau misalnya kalau di sini, bukan di sini, kalau di Batu Gede itu udah biasa. Tapi kalau misalnya di jalan-jalan yang lain gitu ya, kayak waktu misalnya di Jakarta, nih perasaan saya ini anak kecil kayak saya aja gitu ya. Jadi saya kayak gitu jadi males aja jalan sendiri gitu kan. Jadi saya jadi agak ketergantungan. Cuman kalau udah lama yang mau nggak mau kayak kantor saya itu saya harus hafal. Ya saya harus hafal kantor saya, tempat saya kerja, perpustakaan, warung tempat saya kalau mau makan, sama masjid kalau tempat saya sholat, udah itu aja yang harus saya hafalin. Gitu kalau ini tempat yang udah familiar gitu. Tapi kalau misalnya tempat yang baru gitu ya, apa sih namanya? Ya itu yang tadi saya agak malu gitu. Karena ya takut nabrak gitu kan, soalnya respon orang-orang tuh pasti berbeda gitu. Lihat kita nabrak kayak ada yang senyum kan, saya takut dia senyum. Kan jadi iya temennya, aduh itu ketawa gitu kan. Saya soalnya pernah waktu SMA juga nggak sengaja kaki kiri saya kecebur got, itu anak SMA ketawa semangat sih jadi makan gitu, saya nggak usah jalan gitu. Tapi intinya gitu lah, kita namanya gitu ya, kalau misalnya tempat yang baru ya, kalau misalnya pengennya sih, memang pengennya ada pendamping kan. Karena komunitas itu ada yang sistem jalan sendiri, ada yang juga sistem pakai pendamping. Dan memang kalau yang apalagi di Jakarta saya lihat juga rata-rata banyaknya pakai pendamping kalau yang perempuan daripada di jalan sendiri. Apalagi mereka-mereka yang mau ekonomi menengah, mereka lebih milih pakai pendamping. Itu aja sih, saya rasa sudah apa ya, cukup yang pengalaman yang disampaikan tadi teman-teman semua dengan saya melengkapi. Jadi sudah Ya, oke, terima kasih Bu.